Oke, selamat pagi. Silakan ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Untuk siap gerak, berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini nanti kita akan belajar kembali menggunakan project listening. Jadi nanti ada proyek membuat headlamp otomatis ya, jadi lampu headlamp otomatis. Terlebih dahulu hari ini masuk semua? Masuk ya, coba saja. Oke, seperti biasa silahkan ketua kelas biar pagi ini makin semangat ya. SMK. Iya. PBD. Wahera. Jaya. Oke, ditepuk tangan. Tujuan pembelajaran hari ini nanti yang pertama nanti kalian akan menjelaskan fungsi komponen dari simulator sistem kontrol kendaraan pada kendaraan, kemudian menganalisis simulator sistem kontrol elektronik pada kendaraan, yang terakhir memeriksa fungsi kerja simulator sistem kontrol elektronik pada kendaraan. Nah, simulator yang akan kita gunakan hari ini itu nanti menggunakan headlamp otomatis. Kenapa kok kita harus belajar menggunakan sistem kontrol elektronik kendaraan, terutama pada headlamp otomatis? Ya, pada kenyataannya atau faktanya sekarang karena perkembangan teknologi, headlamp otomatis itu mulai banyak digunakan pada kendaraan. Salah satunya itu ada di mobil Pajero udah menggunakan ya, kemudian Toyota Fortuner, kemudian juga dari Ras juga sudah menggunakan. Kalau misalkan nih, jadi kalau mobil masuk terowongan itu secara otomatis lampunya akan menyala, jadi si pengemudi nggak usah mikirin lagi lampunya udah dinyalakan apa belum. Itu salah satunya faktor yang menyebabkan kenapa kok sekarang banyak digunakan. HP? Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada asesmen non kognitif yang kita gunakan pada pembelajaran kurikulum Merdeka. Silakan disiapkan handphonenya. Ada yang nggak punya kotak? Punya di depan. Waktunya hanya 5 menit saja. Sudah selesai. Cara kerja dari headlamp otomatis yang ada pada kendaraan. Jadi yang diotomatiskan itu lampu dekatnya, bukan lampu jauh ya. Kita di auto sensor masalah, sensornya dari sini. Ini deteksi cahaya yang masuk. Ketika cahayanya redup, dia akan memberikan informasi kepada ECU untuk menghidupkan secara otomatis lampu kalian. Ketika cahayanya terang, sensor itu memberikan informasi kepada ECU untuk mematikan lampu ini. Jadi ini memudahkan kita tidak usah menghidupkan atau mematikan ya, ini sudah diatur secara otomatis oleh komputer. Nah, jadi posisi sensornya ada di dashboard ya, di situ. Nanti kontrolernya dari ECU. Jadi nanti hari ini kita simulasikan cara bikin yang seperti itu. Ya, jadi ECU-nya nanti kita gunakan pakai microcontroller dari Arduino. Sensornya sama, sensor LDR atau sensor cahaya. Ya, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, fungsi headlamp otomatis itu untuk apa? Yang kedua, manfaat dari headlamp otomatis. Yang ketiga, komponen yang diperlukan untuk merancang dari headlamp otomatis. Oke, silakan ada yang mau menjawab dari 3 pertanyaan itu? Ya, silakan Mas Brian. Jadi fungsi headlamp otomatis adalah fungsi untuk menghidupkan lampu tamat atau lampu kepala ketika kendaraan berjalan melewati terowongan, kemudian dari menghidupkan lampu secara otomatis ketika cuaca berkabut, hujan dan kondisi suhu dia atau malam hari. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mas Dewi. Pertanyaan yang terakhir. Saya ingin menjawab pertanyaan ketiga. Komponen yang diperlukan untuk perancangan headlamp otomatis adalah lampu LED, microcontroller Arduino, sensor cahaya atau temperature, resistor, kabel jumper, project board, BIOS, baterai, komputer, software Arduino, dan program headlamp otomatis. Oke, sangat lengkap sekali. Beri tepuk tangan ke Mas Yosi. Untuk awal
pembelajaran hari ini sangat bagus ya. Nah, saya akan kasih reward kepada 3 siswa tadi. Saya kasih pulpen ya. Silakan nanti bagi kelompok, saya bagi sesuai dengan data yang di sini. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Silakan bisa menyesuaikan. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Infonya silakan disiapkan kembali. Kita ada tes awal, tes kognitif atau pretest ya. Ini dibuka. Soalnya ada 5 isai, silakan kalian kerjakan. Waktunya hanya 5 menit. Sudah? Sudah ya? Oke. Di sini saya akan menyampaikan untuk komponen-komponennya terlebih dahulu menggunakan Arduino untuk microcontroller atau gantinya ECU. Kemudian nanti ada relay autocoupler, kemudian ada softwarenya, ada kabel USB, kemudian di sini ada project board juga, kabel jumper, ada sensor cahayanya, ada resistor, kemudian lampu LED-nya sebagai pengganti dari lampu kepala. Kemudian kita gunakan multitester untuk memeriksa komponen ya. Jadi nanti ketika kalian rakit, barangkali pas dirakit ternyata ada kendala atau lampunya nggak menyala. Seperti biasa, kita ada ice breaking terlebih dahulu biar kita lebih fresh ya rimnya ya. Oke. Yuk kita mulai, silakan dipijut bahunya temennya. Silakan dilihat video tentang headlamp otomatis ini ya. Oke, itu tadi sepintas untuk video tentang komponen-komponen ya, fungsi-fungsinya yang nanti akan kalian gunakan. Jadi nanti ketika meriksa tolong diperhatikan sesuai dengan spesifikasi yang ada di fase yang pertama. Untuk menyampaikan topik tentang simulator dari headlamp otomatis komponennya, ada yang mau tanya nggak sebelumnya? Bagaimana cara memeriksa sensor? Bagaimana cara memeriksa sensor LDR atau sensor cahayanya? Nanti kalian ambil sensornya, kan ada 2 kaki ya. Nah, yang katode sama anoda bebas, nanti kalian gunakan di multitester, probe-nya diarahkan ke 1 kilo ohm. Ya, nanti diuji coba dengan 2 treatment. Sensornya nanti kalian tutup gini pakai jari, kondisi gelap. Nanti hasilnya berapa kilo ohm. Kemudian ketika kena cahaya seperti ini, kalian ukur lagi, nanti hasilnya berapa kilo ohm. Bawa buku PSKK ya. Oke, silakan buku paketnya dibuka halaman 185 untuk referensi. Oke, kegiatan yang berikutnya fase 2, nanti kita akan mendesain dari perancangan produk. Minta tolong untuk ketua kelas dibantu sama wakilnya Mas Dery, dibantu sama Mas Hansen untuk membagikan lembar kerja peserta didik yang per lembar sendiri. Itu nanti untuk tugas individu, kemudian untuk yang dalam selenter 1 paket itu untuk yang kelompok. Diperhatikan di sini dulu untuk prosedur dari pengerjaannya, jadi biar lebih tertata, lebih rapi. Yang pertama nanti item persiapkan, silakan nanti cek kelengkapan biar sesuai dengan SOP. Kemudian pemeriksaan tools dengan alat-alatnya silahkan kalian periksa. Kemudian untuk pemeriksaan komponen nanti kalian periksa kabel jumper, sensornya di situ sudah ada speknya dan ukurannya. Nanti silahkan kalian tulis berapapun hasil ukurannya, ditulis. Jangan lupa kesimpulan, kalau rusak juga ditulis rusak dan minta diganti. Pemeriksaan data trouble, silakan dibuka aplikasinya, di situ sudah saya kasih untuk program yang trouble. Setelah selesai dirakit, diuji coba, nanti saya akan keliling ngecek apakah lampunya sudah nyala apa belum sesuai dengan pengujian. Nanti waktu sekarang jam 9:15. Untuk pemeriksaan komponen waktunya 10 menit. Pemeriksaan untuk sketnya waktunya 5 menit. Merakit agak lama, nanti sekitar 20 menit. Pengujian paling 10 menit. Tadi yang trouble-troublenya udah ditulis? Ini kan salah nih, ditulis dulu di sini nih. Ada yang mau tanya? Atau yang mengalami kendala? Nilainya berapa? Gimana? Kalau ini Nah, itu berarti 200. ya
Itunya bisa kan di atas. Iya, 100. Ini berarti satu. Yang sudah ngecek komponen nanti bisa mulai dirakit. Pak, komponen rusak Pak. Apanya yang rusak? LCR-nya. Oke. Tadi diperiksa hasilnya 25. Oh ya, nggak ada tahanannya ini. Nggak ada. Oke. Ntar ya saya ganti. Dicek dulu. Ya, dilihat fuse-nya. Putus nggak? Oke, dicek pakai multi. Oke, udah itu ya. Sip, pasang lagi. 8 volt. Berarti kesimpulannya? Oke, baterainya diganti. Nyala ya. Oke. Sip, berarti ini lampunya nyala normal. Kalau microcontroller yang normal, Arduino yang normal, lampunya nyala yang on sama yang oranye ya. Kan rangkaiannya udah bener ya Pak, tapi Iya. nilainya begitu Pak. Ini gagal upload namanya. Pilih tools, coba toolsnya. Nah, portnya belum pilih ya. Salahnya tadi masangnya harusnya di ground ya, kan ground negatif buat ngaktifin sensor, ngaktifin relay. Nah, kamu masangnya di terminal pin, berarti secara tidak langsung dapat arus positif tapi nggak dapat arus negatif ya. Betul ya. Nah, ini bisa nih. Oke ya, ingat-ingat itu. Oke, bisa. Sip. Nah, ya, nyala. Gelap. Itu gelap ya. Santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini, kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Yaitu I6H was not declared in the scope. Perbaikan mengganti I6H menjadi H6 menjadi D. Menambahkan tanda koma sebelum serial atau setelah void satu dibuka. Trouble dalam rangkaian itu sensor RDSA, 2 tegangan baterai di bawah 12 volt. Di sini saya akan mencoba. Coba. Iya, sip. Nyala ya. Jadi sensornya ditutup gelap, dia nyala. Saya memperhatikan dari bertanya apa akibatnya jika baterai dengan 5V tetap digunakan. Terima kasih. Akibatnya kalau baterai 5 volt digunakan dalam headlamp otomatis, maka tampaknya lampu LED itu termasuk jika digunakan pada kendaraan langsung, maka semua sistem akan bermasalah. Dan presentasi kami, apabila ada kesalahan dalam ucapan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri teman. Oke, nyala ya. Coba. Iya. Pertama saya dari kelompok 1, saya mau bertanya, mengapa jika kesalahan pemasangan pin input yang seharusnya dipasang di pin 13 Arduino, tetapi dipasangkan ke pin 12 mengakibatkan lampu tidak menyala? Baik. Jawabannya karena data output untuk terrelay menggunakan pin 13 sesuai pada scan program, tetapi jika dipasang di pin 12 maka tidak menyala karena pin 12 tidak mengeluarkan tegangan untuk data output. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Untuk yang paling aktif itu saya kasih ribet. Ayo silakan ke depan. Ayo silakan ke depan.
Saya kasih bolpen. Ya, silakan duduk kembali. Siapkan kembali handphonenya untuk post test sumatif yang terakhir. Linknya ada di depan. Waktunya 5 menit. Satu menit lagi. Oke, sudah selesai ya. Ya, jangan lupa klik submit atau klik kirim. Nanti hasilnya kerekam secara otomatis di Google Form. Siapkan kembali untuk handphonenya. Kita ada refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silakan di klik link di depan. Kalian jawab apa adanya. Pembelajaran hari ini silakan kalian simpulkan. Semuanya harus nulis, nanti yang siap menyimpulkan siapa salah satu dari kalian. Silakan yang mau menyimpulkan untuk materi pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran ini penyimpulannya yaitu kita belajar tentang penerapan headlamp otomatis pada kendaraan seperti pada Toyota Innova Rush Yaris Tiga, Pajero. Kemudian pemeriksaan komponen perancangan simulator headlamp otomatis, pemeriksaan sketch program headlamp otomatis, perakitan simulator dan uji coba. Dengan pembelajaran kali ini kita bisa memahami proses kerja dan fungsi headlamp otomatis dan penyetelan intensitas cahaya juga. Pembelajaran kali ini sangat berkesan karena kita bisa belajar secara langsung salah satu penerapan teknologi terutama pada sistem kontrol kendaraan. Semua model pembelajaran ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami dan memberikan pengalaman yang berbeda. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Mas Dery untuk penyimpulan hari ini. Beri tepuk tangan, silakan. Kemudian untuk yang nilai post test ya, yang terakhir tadi, yang cuma tadi, itu yang paling bagus dari Mas Dery. Beri tepuk tangan. Apakah dari Web? Tentunya ada dari saya. Oke, silakan Mas Dery ke depan, saya kasih reward. Ini spesial untuk Mas Dery. Satunya tinggi ya, lebar, satunya melebar, pendek ya. Nah, ini beda. Nanti ke depan ketika kalian jadi leader, jadi pemimpin, kalau kalian kerja, mau pilih yang mana? Nanti tugas di rumah, nanti pakai link ini ya. Link ini nanti sudah saya share di grup WA. Kalian ada rangkaian headlamp otomatis. Nah, rangkaian itu kalian bikin block diagram skemanya pakai aplikasi Canva. Silakan ketua kelas untuk disiapkan doa terlebih dahulu. Untuk siap, doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi